Baik, Ibu buka ya Anda semuanya. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Syukurlah kabar Anda semuanya baik-baik nih. Ibu berharap Ananda tetap bisa menjaga kesehatannya ya. Baik, Ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih, Nak. Siapa di sini yang membantu Ibu? Oke, silakan Nak. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih banyak ya Nak sudah membantu Ibu. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Ananda semuanya yang sudah mau nih meluangkan waktunya untuk datang ke ruangan BK kita ini. Nah, pasti Ananda Ibu semua bertanya-tanya nih kan kenapa sih Ibu mengumpulkan Ananda semua di sini? Iya, Ibu. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, Ananda semua sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Kalau sudah pernah dengar atau sudah pernah tahu nih bimbingan kelompok itu apa? Belum, Ibu. Belum. Oke, kalau begitu Ibu jelaskan sedikit ya Nak. Bimbingan kelompok itu seperti kita sekarang ini nih. Kita membentuk kelompok kecil di mana di sini kita akan membahas topik-topik atau isu-isu yang lagi hot atau yang lagi viral nih di kalangan kita sekarang. Nah, tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya di sini nanti kita bisa melatih cara komunikasi kita dengan sesama teman dan menambah wawasan baru nih untuk Anda semuanya. Dan Ibu berharap Anda semuanya bisa menyampaikan pendapatnya secara baik, secara sopan, dan menghargai pendapat teman-temannya. Dan menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan sukarela tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan juga, jika kita ada membahas yang hal-hal sensitif nih di kelompok kita ini, Ibu berharap Anda semuanya jangan disebarluaskan ya Nak keluar dari forum kita ini. Apakah Anda semuanya mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, kalau begitu, Ibu mau bertanya nih, Anda semuanya sudah saling kenal? Belum, Ibu. Sama Ibu udah kenal? Belum, Ibu. Kalau gitu kita kenal dulu ya Nak, supaya kita bisa saling terbuka nih satu sama lainnya. Mau berkenalan dari Ananda dulu atau Ibu? Ya, Ibu. Oke, perkenalkan nama Ibu Elsa Kizia Pak Pahan. Biasanya dipanggil Ibu Elsa. Ibu merupakan guru BK baru nih di sekolah kita ini Nak, baru kurang lebih 3 bulan mengajar di sini. Salam kenal semuanya. Nah, sekarang giliran Ananda semua nih ya. Nanti Ananda Ibu menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, serta apa bakat Ananda masing-masing. Oke, apakah Anda Ibu bisa? Bisa, Ibu. Mau dimulai dari mana nih? Dari sebelah Ibu atau dari kiri Ibu? Ibu. Oke, silakan Nak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nora Sadiba, boleh dipanggil Naura. Bakat saya itu menyanyi. Selamat semuanya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari. Biasa dipanggil Ayu. Bakat saya itu memasak, yaitu masak kue. Selamat semuanya. Selamat Ayu. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Barza Putri Tamina. Biasa dipanggil Putri. Bakat saya itu membuat sebuah cerita pendek. Halo semuanya, nama saya Tiara Sinta, biasanya dipanggil Tiara. Kalau bakat saya itu mewarnai. Perkenalkan semuanya. Perkenalkan semuanya, saya Rini Fernisa, biasa dipanggil Ririn. Bakat saya itu menjadi. Perkenalkan semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trina Tilda, bisa dipanggil Nana. Bakat saya adalah merangkai bunga. Salam kenal semuanya. Nah, Ananda semua sudah saling kenal nih kan? Apakah Ananda sudah saling minyak nih dengan teman-temannya? Sudah, Ibu. Nah, kalau begitu Ibu mau uji nih, apakah Ananda semua memang benar-benar mengingat satu sama lain. Nah, kita akan melakukan rantai nama. Ananda semua sudah pernah dengar apa itu rantai nama? Sudah, Ibu. Sudah? Dan tahu tidak bagaimana cara mainkannya? Lupa ya. Oke, kalau gitu Ibu ingatkan kembali ya Nak. Rantai nama itu seperti ini. Nah, orang pertama menyebutkan namanya sendiri. Orang kedua menyebutkan nama orang pertama dengan nama dirinya sendiri. Orang ketiga menyebutkan nama orang pertama, kedua, dan dirinya sendiri. Apakah Anda semua paham? Paham, Ibu. Nah, kalau begitu kita mau mulai dari mana nih? Sini, Bu. Oke, silakan Nak. Nama saya Nana. Nana Ririn Tiara. Nana Ririn Tiara Putih. Nana Ririn Tiara Putih Ayu.
Nana, Ririn, Tiara, Putih, Ayu, Nur. Oke, kita apresiasi dulu untuk semua ya. Nah, Ibu berharap nanti kalau ketemu di jalan bisa saling sapa ya, Nak. Baik, Ibu. Nah, setelah kita berkenalan tadi, bagaimana nih perasaan hati Ananda semuanya? Sudah lumayan senang juga Ibu, ada teman baru. Oke, syukurlah kalau begitu ya, Nak. Nah, bagaimana tempat duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah, Ibu. Ada yang mau ke toilet? Tidak, Ibu. Mau minum? Tidak, Ibu. Oke, nah tadi kan Ibu bilang bimbingan kelompok kita ini membahas topik yang lagi hot-hotnya nih. Nah di bimbingan kelompok ini ada dua topik Ananda, topik tugas dan topik bebas. Nah topik tugas itu topik yang dari Ibu sendiri, Ibu yang menetapkan dan kita akan membahasnya di sini. Kalau topik bebas, dari Ananda semua nih yang menyampaikan apa yang mau dibahas untuk di bimbingan kelompok ini, tetapi ditentukan dengan cara voting siapa yang paling banyak. Oke, apakah Anda paham? Paham, Ibu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik tugas, yaitu topiknya tentang potensi diri. Nah, apakah semua sudah siap? Siap, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu apa itu potensi diri? Dengerin dulu ya, Tiara. Silakan diri. Potensi diri itu kelebihan yang ada dalam diri kita, Ibu. Oke, bagus. Mari kita apresiasi untuk Ririn. Nah, Tiara nih, silakan. Kalau menurut saya potensi diri itu kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Oke, kemampuan yang kita bilang diri seseorang. Nah, betul tadi kata Tiara. Mari kita apresiasi untuk Tiara. Ada lagi yang mau menyampaikan? Sama, Ibu. Sama. Oke, betul ya tadi kata Ririn, kata Tiara. Potensi diri itu adalah kemampuan yang ada dalam diri kita. Bisa dibilang bakat kita, apa yang bisa kita yang menonjol dari diri kita sendiri. Oke. Nah, kan ada nih beberapa orang yang belum mengenal potensi dirinya atau apa. Nah, menurut Ananda, kira-kira mengapa sih penyebabnya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan, Putih. Mungkin dia belum mengenali dirinya sendiri, Ibu. Oh, berarti dia belum tahu ya apa dari dirinya sendiri itu. Oke, terima kasih Putih. Kita apresiasi untuk Putih. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan, Nanda. Mungkin tambahan dari Putih tadi, mungkin dia belum mengetahui kelebihan ataupun kekurangannya, Ibu. Oke. Baik, terima kasih ya Nora. Kita apresiasi untuk Nora. Ada lagi yang menyampaikan? Silakan Ayu. Mungkin dia kekurangan motivasi, Ibu. Oke, berarti jadinya dia nggak tahu berkembangnya gimana ya. Terima kasih ya Ayu. Mari kita apresiasi untuk Ayu. Ada lagi yang menyampaikan? Silakan Tiara. Mungkin karena dia nggak menggali kegiatan-kegiatannya gitu, Ibu. Kayak dia, misalnya dia bisa menggambar, tapi dia tuh malas menggambar, jadi dia nggak tahu ternyata dia bisa di menggambar gitu. Jadi tidak digali potensinya. Berarti dia, walaupun dia sudah tahu, tapi dia tidak mau mencoba lagi ya, tidak mau melatih diri. Oke, terima kasih ya Tiara. Mari kita apresiasi untuk Tiara. Ada lagi yang Ananda Ibu? Sama, Ibu. Oke, nah tadi kan kita udah tahu nih penyebabnya. Kira-kira apa sih dampaknya jika seseorang tidak tahu potensi dirinya? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Laura dulu ya Nana. Semua. Kalau menurut saya dampak dari tidak mengenali potensi diri itu kayak kita bisa menyanyiakan kesempatan, Ibu. Misalnya kita sebenarnya bisa mewarnai atau menggambar dan terus ada lomba menggambar atau mewarnai, tapi karena kita nggak pede dan kita tuh merasa kita nggak bisa, jadi kita nggak mengikuti itu, Ibu. Jadi kita menyanyiakan kesempatan. Terima kasih ya Naura. Mari kita apresiasi untuk Naura. Tadi Nana nih mau nyampein. Hampir mirip kayak Naura, Bu. Itu jadi nggak punya prestasi, nggak punya pencapaian gitu jadinya, Bu. Karena kan dia sebenarnya ada potensi, tapi karena dia itu tidak mengenali potensinya, jadi itu nggak ada prestasi jadinya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya Nana. Mari kita apresiasi untuk Nana. Ada lagi yang menyampaikan? Oke, siapa nih dulu? Putih dulu atau Tiara nih? Saya dulu. Putih, oke. Putih dulu ya Tiara. Kalau menurut saya, Ibu, jadi tidak memiliki kemampuan untuk berkembang, Ibu. Berarti nggak stuck di situ Iya. aja ya. Oke, makasih ya Putih. Mari kita apresiasi untuk Putih. Tiara nih, silakan Tiara. Kalau menurut saya mungkin dia jadi punya peluang untuk salah jurusan atau salah memilih karirnya gitu, Bu. Jadi misalnya dia ahli dalam bidang ini, tapi dia nggak tahu, jadi dia ngambil jurusan yang nggak sesuai sama bidang dia. Baik, terima kasih ya Tiara. Mari kita apresiasi untuk Tiara. Ada lagi yang menyampaikan? Oke, saya Ririn.
Jadinya tuh dia tidak punya tujuan yang jelas Bu, sama seperti yang dikatakan Tiara tadi. Kalau misalkan dia masuk kuliah tuh dia nggak tahu harus masuk ke jurusan mana Bu. Baik, terima kasih ya Ririn. Kita apresiasi dulu untuk Ririn. Ada lagi yang menyampaikan nih? Sama Nah, Ibu. yang betul ya kata Naura, kata Nana, kata Putih, Tiara, Ririn, banyak sekali yang menyampaikan pendapat ya nak. Nah tadi dampaknya bisa seperti nge-stuck di situ-situ aja, nggak mau berkembang dia. Terus prestasinya nggak ada. Terus tadi dia menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada. Dan yang terakhir dia nanti bisa mendapatkan jurusan ataupun tujuan hidup yang salah. Oke, benar ya tadi untuk anak-anak ibu. Nah, solusinya nih Ananda, bagaimana solusinya supaya dia bisa tahu nih apa potensi yang ada di dalam dirinya? Ada yang menyampaikan? Oke, silakan Nana. Lakukan hobi kita Bu. Biasanya hobi itu hampir kayak sama dari potensi diri kita Bu. Kayak saya nih misalnya Bu, saya itu suka merangkai bunga kan, berarti potensi diri saya itu ada di merangkai bunga tadi itu Bu. Terima kasih ya Nana. Kita kasih untuk Nana. Ada lagi yang menyampaikan? Oke, beri dulu ya Nak. Satu. Kalau memang dia tuh belum tahu apa-apa potensi dalam dirinya, mungkin dia tuh bisa nyoba hal-hal baru yang belum pernah dia lakuin sebelumnya Bu. Nah dari situ bisa kerja mana yang lebih dia sukai atau yang lebih dia kuasai gitu. Terima kasih ya Riri. Mari kita kasih untuk Riri. Ada lagi yang menyampaikan? Tadi Naura dulu ya. Silakan Naura. Kalau saya pengalaman saya Bu, saya mungkin bertanya ke orang terdekat saya Ibu. Jadi kayak terkadang mereka tuh lebih peka terhadap kelebihan kita Ibu. Oke, terima kasih ya Naura. Mari kita kasih untuk Naura. Ada lagi yang menyampaikan ya anak-anak ibu? Sama. Oke, jadi untuk pendapat dari anak-anak ibu semuanya bagus-bagus tadi ya. Dari Naura, dari Nana, dan ada juga dari Ririn. Nah tadi solusinya bisa mencoba hal-hal baru, bisa menanyakan ke orang-orang terdekat apa potensi kita, dan juga melakukan hobi kita terus-terusan ya Nak. Oke, nah jadi pembahasan kita kan sudah panjang nih, dari pengertian, penyebab, dampak, solusinya. Sepertinya anak-anak ibu ini sudah letih, lesu, lurai, lemah. Nah, begitu ya. Oke, kalau begitu kita mau speaking. Apakah Anda mau semuanya? Mau, Ibu. Oke, kita nanti melakukan speakingnya sambil bernyanyi nih. Anda semuanya pernah nggak dengar atau menyanyikan lagu pada hari Minggu ku turut ayah ke kota? Pernah dengar? Pernah. Oke. Nah, kita speakingnya seperti itu, nah. Tapi kita sambil bertepuk tangan. Nah, polanya seperti ini. Kanan, kiri, depan, tengah. Kanan, kiri, depan, baru tengahnya 2 kali. Oke, mau dicontohkan dulu atau mau langsung? Dicontohkan dulu. Oke, seperti ini ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Dengan istimewa ku duduk di lupa. Oke, ngerti? Nanti Ibu. Baik, kalau begitu kita langsung mulai aja ya Nak. Baik, 1, 2, 3, ya. Pada Hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusur yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Ketik 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 suara sepatu kuda. Ketik 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 suara sepatu kuda. Nah, apakah Anda semua sudah semangat nih? Sudah, Ibu. Oke, dan Ceria nih kan nampaknya enak nih anak-anak ibunya, senyumnya cantik-cantik semuanya. Oke. Nah, sekarang ibu mau Anda semuanya secara bergiliran mengungkapkan komitmennya nih, apa yang mau dilakukan ke depannya untuk menggali potensi diri Anda semuanya. Mau dimulai dari mana? Leslie. Oke, silakan. Jadi saya berkomitmen ketika saya itu udah mengenali potensi diri saya akan terus melakukannya supaya potensi diri saya itu semakin berkembang Ibu. Silakan. Saya berkomitmen untuk bisa menggali potensi saya dan bisa mengembangkannya lagi Bu. Baik, terima kasih. Silakan, Tiara. Saya berkomitmen untuk terus mau berusaha untuk menggali potensi atau kemampuan yang ada dalam diri saya. Oke, baik. Silakan, Putri. Saya berkomitmen untuk lebih mencari tahu apa potensi diri saya dan mengembangkannya Ibu. Oke, silakan Bayu. Saya berkomitmen bahwa saya akan menggali dan juga mengembangkan potensi dalam diri. Oke, selanjutnya Nak.
Saya berkomitmen saya akan mau mencoba hal-hal baru agar dapat lebih menarik dan sedikit. Oke, kan kalian semua komitmen ibu, anak-anak ibu ini ya. Nah, ibu berharap anak-anak ibu bisa menerapkannya ya untuk kedepannya. Apakah bisa? Bisa, Ibu. Oke, nah nggak terasa nih kita sudah di penghujung kegiatan kita hari ini. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya, apakah ada yang bisa nih untuk menyampaikan apa sih kesan dan apa yang bisa didapatkan dari kegiatan kita hari ini? Siapa Putih? Kalau yang kesannya itu kegiatannya cukup menyenangkan Ibu. Yang bisa saya dapat itu saya bisa lebih mencari tahu apa potensi diri saya dan mengembangkan potensi yang saya miliki. Baik, terima kasih ya Putih. Kita kasih untuk Putih. Ada lagi yang menyampaikan? Sama Ibu. Sama semua. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan Ibu bilang ada 2 topik nih, topik tugas dan topik bebas. Berarti kegiatan kita tidak berhenti di sini saja. Berarti ada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya apakah ada anak Ibu yang mau saran di mana kita melakukannya, hari apa dan waktu kapan? Siapa yang menyampaikan? Silakan Laura. Kalau untuk waktunya mungkin lebih pagi lagi Ibu. Terus kalau misalnya hari sama tempatnya tetap sama aja ya. Oke, berarti hari dan tempat sama dan waktunya dibagikan lagi. Oke. Untuk Ananda lainnya apa yang ada yang mau disampaikan lagi? Sama Ibu. Oke, berarti semuanya setuju nih ya? Setuju. Nah, untuk harapan ke depannya untuk kegiatan kita selanjutnya, apakah ada yang mau menyampaikan? Silakan Nana. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya itu kita membahas topik yang seru, lebih seru lagi dari ini Bu. Kan ini udah seru nih, kita telah tambah lagi nih lebih seru. Terus kita itu bawa juga kayak bawa jajanan. Jadi setelah kita melakukan bimbingan kita bisa sharing-sharing makanan dan juga membawa minuman Ibu. Oke, Ibu tampung dulu ya Nana. Untuk anak-anak Ibu yang lainnya ada yang mau menyampaikan? Sama Ibu. Oke, berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu usahakan ya kita bisa saling bersharing-sharing makanan dan nanti topiknya bisa kita cari lagi yang lebih seru. Oke. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya karena sudah mau berpartisipasi aktif nih, apalagi tadi pas SBK semuanya semangat betul nih, Ibu senang banget untuk Anda semuanya. Nah, jadi kan kita mulainya dengan doa nih, berarti kita mengakhirinya juga dengan doa. Untuk anak Ibu ada yang membantu Ibu? Silakan Putih. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Putih. Ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk anak-anak Ibu semuanya. Dan Ibu berharap pertemuan selanjutnya lebih aktif lagi ya nak. Baik, Ibu. Dan Ibu mengucapkan minta maaf juga untuk anak-anak semuanya apabila Ibu ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berperilaku dan mengucap. Nah, Ibu akhiri, selamat pagi dan sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih Ibu.